Halo teman-teman semua, jumpa lagi di kontennya Mas Ruday untuk lihat progres pembangunannya Pak Serpong. Sekarang di upload atau di record konten ini di tanggal 10 Januari 2026. Udah minggu kedua nih saya upload tentang progres pembangunan di tahun 2026 ini. Dan di sebelum konten ini juga ada macam-macam ya, kayak product knowledge tahap 7, terus juga ada saya coba kemarin bertamu ke cluster Citizen Hills, jadi sekalian lihat lewat gerbang seberangnya Ariana, lihat distrik dari Park Hills juga ya. Lalu konten terakhir saya buat itu tentang review Cluster Citizen Hills dan juga Cendana Livin tipe 3 yang lebarnya 6,5 kali 15 tuh di Cluster Citizen Hills. Jadi buat teman-teman yang mau join membership itu sepenuhnya opsional aja ya, karena nantinya juga bakal tayang, cuma beda hari aja tayangnya. Untuk yang join membership akan tayang lebih duluan gitu teman-teman. Nah, untuk join membership 10.000 sebulan teman-teman. Bisa dukung channel ini lebih lagi biar terus bisa bikin konten untuk teman-teman semua, makin semangat juga. Nah, ini kelihatannya jalan di Park Hills Boulevard yang nantinya akan ngebentuk angka 8 udah mulai tersambung ya, udah mulai kebentuk. Lagi dipadatin juga di cut and fill area. Jadi saya angle-nya pengambilan video agak sedikit berbeda biar nggak boring gitu-gitu terus. Saya langsung mengarah ke distrik Park Hills. Nanti kita puterin semua areanya Pak Serpong nih. Nah, nanti jalannya ngebentuk angka 8 gitu. Jadi nggak ada kata klaster paling belakang ya, karena semuanya terhubung, nggak ada jalan buntu. Semuanya nyambung menjadi satu kesatuan area Pak Serpong teman-teman. Nah, ini cluster hillside teman-teman. Untuk cluster hillside sendiri teman-teman bisa lihat ya, udah mulai padat kelihatannya ya jalanannya. Walaupun di sepanjang jalan boulevard ini ada kayak jalur air ya, entah itu udah dikasih UDC gitu untuk beton saluran airnya atau belum. Ke sebelah sini masuk ke Zen Park View Extension, sebelah kanannya Zen Park View. Di area Zen Park View Extension ini ada genangan air ya, karena jalur drainasenya belum sampai ke sini teman-teman. Nah, ini eskavator lagi ngegarap nih biar jalur drainasenya terbentuk. Nah, itu yang tadi saya tandain adalah Zen Park View 33 ya. Jadi kemarin ada yang nanya ini, Mas Ruday tolong spill dong area Zen Park View 33 sebelah mana. Jadi sebelah situ ya area Zen Park View 33 nya. Dan ini kita masuk ke areanya dari Zen Park View North. Dan karena udah mulai terlihat mapping saluran drainase dan jalanannya, di sini saya mau unjukin di Zen Park View North Boulevard nomor 37. Unitnya kurang lebih sekitar area sini ya. Jadi ini batasnya. Nah, yang ada rumah-rumah tukang itu atau bedeng itu area yang belum dipasarin teman-teman gitu. Jadi kurang lebih area Zen Park View North Boulevard tadi ya udah saya tandain. Lalu ini area Zen Park View yang dekat dengan main gate dan bundaran. Udah banyak yang mulai pemasangan kerangka baja ringan ya di area Zen Park View 1. Area lainnya baru persiapan pengecoran tiang-tiang struktur
lantai 2, ada yang baru tiang struktur lantai 1, sangat beragam progresnya. Dan ini Zen Parkview 1 nomor 18 nih. Progresnya sendiri ya, yang tadi saya sebut udah mulai pemasangan kerangka bagian atap pakai material baja ringan gitu ya. Sebenarnya lebih baik tuh kalau dari kerangka baja ringan dikasih lapisan dulu ya. Saya kurang tahu juga nama materialnya, lapisannya apa, baru dipasang genteng gitu ya, biar mencegah kalau ada air bocor langsung ke plafon. Nah, ini area ruko The Hive Park Aurora, ruko tahap 2, yang dimana progresnya sekarang udah mulai pengecoran lantai 3 nya teman-teman. Jalur darat juga kemarin udah saya update ya progresnya. Sebenarnya teman-teman bisa lihat nih dari ruko The Hive Park Aurora ini, di belakangnya itu ada area Hillside East ya, area cluster Hillside East yang di launching di tahap 5 kalau nggak salah ya. Tipe treetops udah mulai di cut and fill area juga. Nah, di sebelah sini Hillsdale cukup menarik nih, karena udah kelihatan mapping jalanan area dari main gate teman-teman. Saat kemarin saya lewat juga udah ada bagian atau divisi yang lagi ngukur-ngukur tanah gitu. Mungkin tahapannya akan masuk ke plotting ya, pengukuran tanah per kavling gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga tahap 3 akan mulai segera digarap nih. Citizen Hills juga udah mulai serah terima secara bertahap, karena memang kalau dilihat area yang paling dekat dengan main gate itu yang udah paling ready ya untuk diserah terimakan. Jalanannya juga area situ udah diaspal. Sebenarnya udah diaspal itu teman-teman, tapi karena ketutup debu ya atau tanah merah gitu, jadi kelihatannya belum diaspal gitu teman-teman. Nah, di seberang dari Citizen Hills ada Palisade Hills yang nampaknya udah mulai cut and fill area juga. Udah mulai sibuk juga area dari rumah-rumah tipe Black Star Black Slate ya di seberang Citizen Hills. Gitu teman-teman. Nah, ini jalan boulevardnya yang hingga saat ini masih belum terhubung ya. Semoga pembebasan lahannya ada titik terang nih, biar segera terhubung ya. Atau kalau dilihat nih udah dibikin belokan gitu ya untuk ngindarin tanah warga nih. Emang nggak bisa arogan ya, kalau emang warganya belum bisa lepasin lahan ya kita harap maklum juga. Yang penting ada solusi dari developer biar segera jalanannya terhubung. Nah, di sebelah sini juga tanah merahnya udah mulai diangkut-angkutin ke lahan di samping klaster XYZ Cove. Kelihatannya dari master plan yang baru di launching tahap 7 ada seperti klaster baru nantinya di dekat XYZ Cove nih. Untuk XYZ Cove sendiri tahapannya juga udah mulai dirapi-rapihin jalanannya ya, karena mungkin akan segera handover juga secara bertahap. Kemungkinan April ya 2026 kalau menurut dari launching atau pilih unitnya. Tahap 2 kan di April 2024. Anggap 18 plus 6 nya itu 24 bulannya, berarti di April 2026 gitu teman-teman. Tapi nggak harus dimaksimalin juga sebenarnya, lebih cepat juga sebenarnya bisa. Ini area XYZ Cove ya. Di seberangnya sini
ketemu jalan Waterfront Drive, di sampingnya ada Sungai Cisabi. Area sebelah sini juga masih banyak banget kendaraan lalu lalang ya, karena lagi ngebuat sentral WTP. Jadi kayak tempat penampungan air yang gede banget untuk ngesuplai puluhan ribu unit yang akan hadir di Park Serpong seluas 400 hektar. Tentunya sentral WTP-nya perlu area yang gede juga ya untuk ngesuplai air bersih ke teman-teman. Di sini XYZ Flow kita lewatin aja ya karena udah jadi semua huniannya, tinggal nunggu jadwal serah terima. Mungkin ada yang masih bertahap finishing. Di Cendana Botanic Bridge juga kita lewatin aja, kelihatannya X5 nya juga udah rapi. XYZ Trail hampir semua unit juga udah rapi ya, tinggal finishing di beberapa row areanya XYZ Trail. Nah, kita masuk ke area XYZ Charm di depan sini. XYZ Charm 1, 2 itu udah mulai bertahap serah terima. Kebetulan saya punya teman di XYZ Charm 1, bahkan dia udah mulai klaim garansi ya, karena kemungkinan huniannya bakal segera mau ditempatin gitu ya. Nah, ini XYZ Charm 15 nomor 126 nih, unitnya yang ini. Kelihatannya progresnya juga udah tahap finishing ya, mungkin dalam waktu dekat juga serah terima. Nah, untuk seluruh jalan di XYZ Charm ini emang masih belum diaspal teman-teman, dan juga masih kelihatan ada puing-puing sisa bahan bangunan gitu yang belum dibersihin. Cepat atau lambat pun area klaster XYZ Charm akan sama dengan klaster lainnya. Seperti tadi ya, Citizen Hills pun area jalanannya belum diaspal semua, walaupun udah mulai di serah terimain secara bertahap, karena biasanya yang serah terima di 24 bulannya ini orang-orang yang beli saat grand launching teman-teman. Grand launching kan tahap 1 di Oktober 2023. Jadi ada yang pencairan kreditnya di Desember, di Januari. Nah, rata-rata 24 bulannya tergantung tuh dari pencairan kredit atau pelunasan kalau cash keras gitu-gitu teman-teman. Setelah lihat XYZ Charm, kita udah muter balik juga. Sekarang kita mau tengok ke area Citizen Park. Kita lewat sekilas aja karena agak saya mention dikit nih, Citizen Park ini termasuk klaster yang paling awal diserah terimain. Tapi untuk informasi, hingga saat video ini tayang, gerbangnya belum bisa dilaluin teman-teman. Walaupun belum bisa tap pakai kartu akses nggak masalah ya, karena di klaster lain pun belum, kayak Cendana Prive, Cendana Crash, XYZ Cove, XYZ Flow, terus ke XYZ Trail. Cuma klaster lain tuh udah lewat main gate nih keluar masuknya. Yang jadi pertanyaan, kenapa di Citizen Park ini main gate-nya udah gede banget kayak gitu bentuknya tapi belum bisa diakses tuh. Nah, ini area Park Avenue distriknya. Di sebelah sini Cendana Prive. Di seberang sana ada Crash Park yang kelihatannya masih sibuk penanaman tiang pancang untuk pondasinya tipe Black Slate. Harga rumah start dari 1,9 M ya, tipe premiumnya Park Serpong. Dan di sini juga masih sibuk juga Cendana Prive Extension, tapi udah mulai terlihat lebih rapi dari minggu lalu. Ruko-ruko yang berjejer sepanjang jalan Boulevard juga udah mulai ramai
yang masang spanduk atau banner gitu ya, usahanya ataupun ngasih info akan ada jualan apa gitu. Kita balik lagi ke area sini. Di sebelah kiri lahan dari Park Exchange yang ditawarkan per meter perseginya sekitar 10 juta exclude PPN. Di sebelah sini tanahnya lagi dipindah-pindahin. Jadi kalau yang saya lihat nih, tanah sebelah kanan ini lebih tinggi ya. Jadi tanah yang dari sebelah kanan ini diambilin, dipindahin ke area danau nih sebelah kiri biar ketinggiannya mungkin sama gitu ya. Seperti yang terlihat nih lagi sibuk banget. Dan teman-teman kalau lewat jalan sini kebetulan lagi sering banget dilaluin truk, jadi aspalnya agak bergelombang banget ya. Hati-hati kalau naik kendaraan roda 2. Nah, ke area sebelah sini jalan persimpangan nanti yang bakal jadi ramai banget juga ya di distrik Park Affection. Mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk melihat seluruh areanya Park Serpong biasanya saya bagi 2. Kali ini saya mencoba hal yang baru lagi, nyoba jadi satu part. Apakah bisa, apakah drone saya juga sanggup untuk nge-coverage seluruh areanya Park Serpong walaupun nggak terlalu detail, mohon dimaklumi. Teman-teman, terima kasih yang sudah selalu support channel ini dan sehat selalu ya teman-teman. Dadah.